Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Tadi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu unsupervised learning. Kemarin kita sudah belajar tentang supervised learning. Apa itu unsupervised learning? Nah, unsupervised learning adalah pembelajaran yang tak terawasi. Adalah salah satu metode dalam mesin learning, pembelajaran mesin, di mana komputer atau sistem belajar dari data yang tidak memiliki label atau jawaban yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya, ketika kita memberikan data ke sistem, kita tidak memberitahu mana data yang benar atau mana data yang salah, termasuk dalam kategori apa atau harus menghasilkan apa. Sistem harus belajar sendiri untuk menemukan pola atau struktur hubungan pengelompokan dalam data tersebut. Contoh sederhana, misalkan kita punya 1000 gambar campuran tanpa diberitahu mana yang kucing dan mana yang anjing. Nah, komputer tidak tahu mana yang mana atau jenisnya, tapi komputer akan melihat dari ciri-ciri fisik atau ukuran bentuk telinga atau warna bulu dan lain-lain. Lalu komputer akan mengelompokkan data yang mirip. Misalnya, kelompok 1 gambar berbulu, berkaki 4, kupingnya segitiga. Kemungkinan gambar tersebut adalah gambar anjing. Kelompok kedua, gambarnya besar, kupingnya panjang, lidahnya meluncur. Kemungkinan gambar tersebut adalah gambar anjing. Nah, mesin tidak tahu pasti itu apa, tapi ia tahu bahwa gambar-gambar yang dikelompokkan ada kemiripan, punya kemiripan. Mengapa disebut unsupervised atau tak terawasi? Di sini disebut unsupervised karena tidak memiliki guru yang membimbing sistem, berbeda dengan supervised learning, di mana sistem diberi data dan diberi label atau diberi jawaban. Misalnya, ini foto kucing, ini foto anjing. Nah, itu unsupervised learning. Unsupervised learning tidak diberi jawaban atau tidak diberi label. Jadi sistem harus menyelidiki sendiri, mencari pola sendiri, dan menentukan hubungan antar data secara otomatis. Tujuan unsupervised learning. Tujuan utama dari unsupervised learning adalah yang pertama, mengelompokkan data cluster, menyusun data yang mirip dalam satu kelompok. Yang kedua, menentukan pola tersembunyi, mengungkap struktur atau keteraturan dalam data yang tidak tampak secara langsung. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas data, menyederhanakan data besar menjadi data lebih mudah. Cara kerja supervised learning. Sistem menerima sekumpulan data mentah atau belum diberi label. Yang kedua, sistem menggunakan algoritma tertentu, misalnya Kamen, PCA, dan lain-lain. Yang ketiga, algoritma itu menganalisis kesamaan, perbedaan, jarak antar data, pola yang sering muncul, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan analisis, sistem membuat kelompok atau struktur data sendiri tanpa campuran tangan manusia. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti belanja di Tokopedia atau Shopee, di Lazada. Nah, Tokopedia tidak tahu secara pasti kamu suka produk apa, gitu. Tapi dengan melihat kebiasaan kamu dan pengguna lain, sistem mengelompokkan orang-orang yang suka produk mirip, lalu memberikan rekomendasi berdasarkan produk tersebut. Nah, seperti yang kedua, seperti rekomendasi musik di Spotify, dan analisis media sosial. Perbandingan sederhana dengan supervised learning.
Jika dilihat dari segi aspek, supervised learning adalah data yang sudah di-label. Kalau unsupervised learning tidak di-label. Tujuan supervised learning memprediksi data atau jawaban tertentu. Tujuan dari unsupervised learning menemukan pola atau struktur tersembunyi. Contoh tugas dari supervised learning: mengklasifikasi email spam atau tidak spam. Contoh tugas dari unsupervised learning: mengelompokkan pengguna berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya, kesimpulan dari unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran mesin di mana komputer belajar data tanpa diberitahu apa arti data tersebut. Komputer akan mencoba memahami, menemukan pola, dan mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan atau hubungan antara data tertentu. Ini seperti memberikan banyak informasi mentah kepada seseorang yang belum tahu apapun. Lalu orang tersebut akan mencoba memahami isi data berdasarkan logikanya sendiri tanpa bantuan atau jawaban yang sudah tersedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.